Perkenalkan, nama Ibu Ida Nur Fauzi. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Bu Ida. Kali ini Bu Ida akan memandu kalian untuk belajar bersama pelajaran IPAS fase B kelas 4 SD materi siklus air. Ayo kita belajar bersama. Anak-anak hebat, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa hujan bisa turun? Kok bisa? Dari mana datangnya air hujan itu ya? Coba kalian lihat sungai. Mengapa airnya kok tidak pernah habis ya? Sungainya tidak pernah kering. Atau laut. Mengapa ya air di laut itu tidak pernah berkurang? Selalu saja seperti itu. Kenapa ya air itu tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu jawabannya? Yuk kita belajar petualangan seru air. Mulai dari laut, ke langit, sampai turun ke tanah lagi. Yuk kita belajar bersama. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian sebagai peserta didik dapat mengetahui proses siklus air dengan tepat dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan siklus air dengan benar. Adakah yang tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah pergerakan air secara terus-menerus. Proses ini berjalan secara alami dan tanpa henti. Siklus air biasa kita sebut juga dengan siklus hidrologi. Lantas, apa saja ya tahapan-tahapan siklus air itu? Yuk kita cari tahu bersama. Siklus air secara garis besar terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah evaporasi. Yang kedua adalah kondensasi. Yang ketiga adalah presipitasi. Tahap yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air laut, sungai, rawa, atau danau karena terkena sinar matahari. Tahukah kalian bahwa yang menguap itu bukan hanya air laut, air sungai, air rawa, atau air danau. Tumbuhan juga mengalami proses penguapan loh. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Tahap yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud dari uap air menjadi cair kembali dalam bentuk titik-titik air di awan. Tahap yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya titik-titik air ke bumi atau yang kita kenal dengan hujan. Presipitasi terjadi karena awan sudah tidak mampu menampung air lagi. Anak-anak hebat, tahukah kalian kalau air hujan jatuh ke bumi itu kemana lagi ya? Air hujan yang jatuh ke bumi terbagi menjadi 2. Yang pertama, air hujan langsung mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, ke danau, atau laut. Aliran air ini kita sebut dengan limpasan. Yang kedua, air hujan yang turun ke bumi akan masuk dan meresap ke dalam pori-pori tanah melalui celah-celah kecil. Proses ini kita sebut dengan infiltrasi. Anak-anak yang hebat, demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air secara alami yang berlangsung terus-menerus dan tiada henti. Yang kedua, siklus air terdiri dari 3 tahapan, yaitu evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau hujan. Anak-anak yang hebat, sebagai anak yang baik, yuk
kita harus selalu menjaga air di bumi ini agar dapat kita gunakan sampai kapanpun. Bagaimana caranya ya? Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu menggunakan air dengan bijak, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Itulah cara sederhana yang dapat kita lakukan agar air di bumi ini tetap terjaga kelestariannya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Ida. Rasa manis jambu biji, buru-buru dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga banyak memberikan manfaat. Jalan-jalan sambil bernyanyi, bawa minum dan juga roti. Niat hati hanya ingin berbagi. Jika ada salah, I'm sorry. Sampai jumpa. Assalamualaikum.